Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan wal akhwat, solihin solihat dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah anda. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kesehatan, keistiqomahan kepada anda di atas siratal mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang terbaik serta kesehatan yang sempurna, keamanan dan kenyamanan dalam hidup. Di kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-15. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekali lagi memberikan pelajaran yang luar biasa dan telah mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari-nya beliau mengatakan, wa hadza min jawami'il kalimi min jawami'il kalimi wa qad istamalla al-haditsu ala umuri thalathatin tajma'u makarimal akhlaqi al-fi'liyati wal qawliyati wandur ma jaa fi ahammiyatil hadits ats-tsalits asyar. Beliau mengatakan wahada, hadis ini min jawami'il kalim, termasuk kata-kata yang ringkas, padat tapi penuh makna. Hadis ini mengandung tiga unsur keutamaan. Yang pertama tadi memuliakan tamu, berkata yang baik, kemudian memuliakan tetangga. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maksud di sini al-iman al-kamil al-munji min adzabillahi ta'ala, al-muwassil ila ridwanihi wa asl imani tasdiq wal id'an. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir di sini maksudnya al-iman al-kamil, iman penyempurna, yaitu iman yang akan menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala, bukan aslul iman, bukan pokok iman. Kemudian ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama dengan manusia, kita hidup bersama dengan orang yang berbeda karakter dengan kita, yang latar belakang pendidikan juga beda dengan kita, bahkan walaupun sesama muslim, tapi bisa jadi pemahaman Islamnya jauh berbeda dengan kita. Makanya hati-hati dalam bergaul dengan mereka, terutama dalam berucap. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah apa? Qaulul khair wassumtu, yaitu berkata yang baik atau diam kalau dia tidak bisa berbicara yang baik. Kalau seandainya kita tidak bisa mengomentari teman-teman kita di grup ataupun di status dia, kalau seandainya kita tidak bisa mengomentari dengan baik, sebaiknya kita diam. Jangan berikan komentar yang menyakitkan dia atau komentar yang membuat orang lain terpancing untuk menyakiti saudara kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya juga lurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tabrani ada kalimat la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yakhzana min lisanihi. Seorang hamba tidak akan sampai pada iman yang sebenarnya sampai dia itu mengunci lisannya. Kata para ulama, maksudnya yamsikuhu an ba'dil kalam, yaitu menahan dari sebagian perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat bagi dia. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah apa? Larangan
dan ketidaksukaan syariat terhadap perkataan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahwasanya terlalu berlebih-lebihan dalam berkata, dalam mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sababul halak, itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi seorang hamba. Sebaliknya, diamnya lisan kita dan diamnya kita tidak mengomentari sesuatu, itu adalah sebab kita mendapatkan keselamatan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu lalu telah kita sampaikan sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang hamba, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia, termasuk dalam kata-kata, termasuk dalam mengomentari secara tulisan. Mungkin hari ini kata-kata jarang, tapi mengomentari di grup WA ataupun di Instagram, Telegram, kemudian mungkin di Facebook dan lain sebagainya, kata-kata yang tidak bermanfaat yang bisa menyebabkan orang justru terjerembab dalam kesalahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis terkait tentang hati-hati dalam berkata-kata. Beliau bersabda dalam riwayat Bukhari, innal abda la yatakallama bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Ada seorang hamba yang mengucapkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yulqilaha balan. Dia tidak begitu peduli sebenarnya. Dia cuma mengatakan kata-kata yang baik. Ternyata yarfa'uhullahu biha darajat. Dengan kalimat-kalimat yang baik ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya pada kalimat yang biasa yang dia ucapkan. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Ada juga orang yang mengucapkan kata-kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, atau kata-kata yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. La yulqi laha balan. Awalnya dia tidak peduli. Awalnya dia tidak begitu peduli lah apa efek daripada kalimat tersebut. Yahwi biha fi jahannam, atau yuhwi biha fi jahannam. Dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan begitu hati-hatinya dalam berkata-kata. Biasakan kata-kata baik, karena kata-kata baik yang keluar dari lisan kita bisa jadi itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita. Ya, sekedar mengatakan sabar ya Mas, semoga Allah merahmati kamu, semoga kamu tambah semangat. Kata-kata yang menyemangati orang, atau insya Allah baik, tidak akan ada kerugian di dalamnya. Kalimat-kalimat yang baik, ya, itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya dan tidak ada burung pembawa kesialan. Inni uhibbul fa'la sholihah, aku sangat suka kata-kata yang memotivasi. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang hati-hatinya dalam berkata-kata. Allah berfirman, "Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada kalimat yang terucap kecuali ada raqibun atidun. Ada yang mengawasinya, ada yang menulisnya. Orang-orang menyebutnya malaikat raqibun atid, malaikat yang bertugas untuk mencatat, mengawasi perkataan dan perbuatan manusia. Baik, jamaah sekalian, sekarang pertanyaannya, apa adab dalam berbicara? Yang pertama, seorang muslim harus memastikan bahwa kata-katanya mengandung ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata-katanya tidak ada unsur kebohongan, bahwa kata-katanya itu memberikan motivasi dan tidak menyakiti siapapun. Dia harus memastikan itu. Yang kedua, pilihlah kata dan kalimat yang baik. Pilihlah waktu yang tepat untuk berucap. Kemudian selanjutnya, jangan memperbanyak kalimat-kalimat yang sifatnya mubah, pembicaraan yang sifatnya mubah. Perbanyaklah sifat yang mengandung zikrullah atau bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Kemudian jemaah sekalian, sebaliknya kalau memang dibutuhkan untuk berbicara, maka kita wajib berbicara. Contohnya untuk menyaksikan, mempersaksikan mana orang salah, mana yang orang yang benar. Di saat itu kita menyaksikannya. Kemudian termasuk dalam mengingkari kemungkaran, itu juga kalimat-kalimat yang wajib kita ucapkan. Terkadang manusia hari ini kita terbalik. Dalam perkara-perkara yang sebenarnya dia tidak perlu berkomentar, dia komentar. Dalam perkara yang sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, di mana dia punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran, maka dia diam saja. Atau memerintahkan kebaikan, dia diam saja. Tapi dalam hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, dia malah banyak berkomentar. Ini kebalikan dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, poin berikutnya dari hadis ini adalah tentang kepedulian terhadap tetangga. Tetangga adalah bagian daripada saudara kita.
bahkan tetangga non-muslim pun wajib kita pedulikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Misalkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Saya atau sayuwarithuhu. Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya mengira tetangga akan mewarisi tetangga lainnya. Sampai saya mengira demikian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidil qurba wal yatama. Dan berbuat baiklah kepada kurba, yaitu keluarga dekat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan anak-anak miskin, wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Demikian juga hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga dekatmu ataupun tetangga jauhmu. Masya Allah, luar biasa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita adab dan etika yang luar biasa, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, ya. Pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah kita harus berbuat baik sama tetangga dan peduli dengan urusan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cerita bahwa Jibril alaihissalam senantiasa memberi wasiat kepada beliau untuk berbuat baik kepada tetangga. Beliau mengatakan, "Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Saya diwasiati oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga sampai saya mengira bahwa tetangga akan mewarisi tetangga lainnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada tetangga, kepada orang tuamu. Kemudian wabidil kurba, kepada kerabat dekatmu, wal yatama wal masakin, kepada orang-orang yatim dan orang-orang miskin, wal jaridil kurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekatmu maupun tetangga jauhmu. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyakiti tetangga dalam Islam merupakan dosa yang sangat besar. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW ditanya, ayudan bi a'zam, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu kamu menjadikan Allah punya sekutu padahal Allah Subhanahu Wa Taala menciptakanmu. Qila thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka makhafata ayyat ama ma'ak, yaitu kamu membunuh anakmu karena khawatir anakmu makan bersamamu. Maksudnya membunuh anak karena takut miskin. Qila tsumma ayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? Kemudian qala antuzani halilata jarika, yaitu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini adalah dosa yang sangat besar di mata syariat, di mata Allah dan Rasulnya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang terakhir daripada hadis ini adalah apa? Kita harus berbuat baik kepada tamu, menghormatinya dengan baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalian memuliakan tamu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan tamu adalah wajib, yaitu selama 3 hari. Adapun lebih daripada 3 hari, sedekah bagi kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-diyafatu thalathatu ayyamin, bertamu itu selama 3 hari. Wajaizatuhu yaumun walailatun, fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih. Kemudian jaizahnya selama sehari semalam, lebih daripada itu adalah sedekah bagi kita. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-15. Tentu masih banyak hadis pelajaran-pelajaran lain dari hadis ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan amal soleh. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.